Bagaimana kamu membaca kitab suci? Saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda, orang muda Katolik, generasi sekarang dan masa depan gereja. Kita sedang menjalani bulan kitab suci nasional. Suatu tulisan yang menarik mengajak saya untuk membagikan untuk kalian semua bagaimana membaca kitab suci. Kitab suci dituliskan untukmu. Kamu dapat membacanya dan membiarkan sabda Allah kata per kata tertanam dalam hidup. 10 cara berikut bisa menjadi sarana untuk membantu kamu menemukan, menerima, dan merasakan itu yang hidup tidak diri. Pertama, rekan-rekan muda yang terkasih, baca kitab suci dan berdoa. Kitab suci adalah sabda Allah. Oleh karenanya, sebelum kamu membacanya, mohonlah kepada Allah agar mengutus Roh Kudus-Nya. Dan setelah membacanya, berterima kasih pula karena bagaimana kamu dapat mendoakannya? Mulailah dengan doa pendek sederhana ini. Sabdamu adalah pelita bagi langkahku dan terang bagi jalan. Kedua, dan biarkan dirimu dikejutkan oleh. Kitab suci adalah sebuah buku yang penuh kejutan. Pun seandainya beberapa kisah di dalamnya sudah pernah kamu dengarkan, berilah kesempatan kedua bagi. Demikian pula kamu. Kitab suci menunjukkan kepadamu betapa mulia dan besarnya Allah. Ketiga, dan bersyukurlah karena kitab suci merupakan suatu kisah kasih yang berakhir indah. Kematian tiada lagi menakutkan. Kehidupan yang menang, kabar gembira ini akan kamu temukan di semua bagian teks kitab suci. Carilah karenanya dan bersyukurlah kalau kamu dapat menemukan. Keempat, dan lakukanlah sesering mungkin. Karena pemuda yang terkasih Kristus, kitab suci merupakan sebuah buku bagi hidup. Kalau kamu membacanya setiap hari, walaupun hanya satu ayat atau satu alinea pendek, kamu akan menyadari betapa buku tersebut sangatlah baik bagimu. Hal itu hanya mungkin seperti dengan olahraga atau musik. Hanya dengan latihan terus-menerus, orang semakin terlatih. Dan kalau orang hanya sedikit berlatih, semua hanya untuk senang belaka. Kelima, dan baca, jangan terlambat. Kitab suci adalah kitab yang sangat kaya. Kalian mendapatkan secara cuma-cuma. Tidak perlu semuanya segera dibaca. Baca sebanyak yang kamu dapat cerna dengan baik. Kalau ada sesuatu yang secara khusus berbicara dalam diri, tuliskan dan dalamilah secara khusus. Keenam, sediakanlah waktu. Kitab suci adalah sebuah buku yang sudah lama.
namun senantiasa muda dan baik. Jangan membacanya dalam perjalanan, adalah baik untuk berhenti sejenak, sehingga kamu dapat merenungkan dan mencecat apa yang Allah hendak katakan kepadamu. Dan kalau kamu pernah sempat menyelesaikan membaca seluruh kitab suci, mulailah lagi dari depan. Kamu akan menemukan sesuatu di bagian ketujuh. Bersabar. Kitab suci merupakan suatu buku yang penuh dengan kebijaksanaan mendalam. Kadang-kadang hal itu mungkin, namun sering sukar dimengerti dan asik. Kamu tidak perlu langsung mengerti semuanya, dan seringkali kamu akan mengerti setelah sekian waktu, atau setelah memahami situasi historis. Bersabarlah dengan dirimu sendiri dan dengan kitab suci. Kalau ada sesuatu yang menyerang diri, lihatlah bagian yang terkait dengannya atau dari bagian lain yang berbicara tentang pokok yang sama. Kitab suci punya banyak kesamaan. Kedelapan, baca bersama yang lain. Rekan-rekan yang terkasih, apa yang dikatakan dalam kitab suci pada dirimu dapat kamu bagikan kepada yang lain, dan apa yang didapatkan orang lain dalam kitab suci dapat membantu mengerti lebih baik. Kalau kamu berbicara dengan yang lain tentang kitab suci, perhatikan agar sabda Allah tetap menjadi pusat. Tidak disalahpahami, kitab suci bukanlah suatu senjata untuk melawan yang lain, melainkan suatu jembatan bagi para pencinta damai. Kesembilan, bukan hati. Kitab suci merupakan suatu perkara hati. Siapa yang membaca kitab suci tidak bisa membacanya secara tertutup. Allah membuka hatimu, sabdanya tertulis dalam hidupmu, dan kamu dapat merayakannya dalam ibadah. Dengan hati terbuka, bacalah kitab suci. Itulah undangan bagi kita. Kesepuluh, apa tidak? Jangan. Saudara-saudari, rekan-rekan yang terkasih, kitab suci adalah suatu pedoman bagi hidup dan menunjukkan kemana langkah jalanmu. Jalanmu adalah jalan yang kamu tapaki, namun kamu tidak menapaknya sendiri. Simaklah pengalaman murid Emmaus. Pada mulanya mereka tidak mengenal Yesus yang menemani kepedihan hati. Namun kemudian mereka bertanya sendiri, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Dia menerangkan kitab suci kepada kita? Selamat mendalam dan mencintai kitab suci dalam setiap langkah dan perjalanan. Orang-orang muda, Tuhan Yesus bersama.